Alhamdulillah qad sami'na bima naqul min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mursal wa haditsus sahih fi riwayat as-sahihain. Asallahu rahmah wal barakah fi hadhihi al-lailatul 'azimah fi lailatul jum'atul mubarak fi syahril muharram Dzulqa'dah. Asa rahmah min rahmatillah wa nafahat min nafahatil ilahiyah. Amma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin as-sayyidil kamilil awwab an-nabiyil mahbub inda rabbil arbab salawatullahu daiman mutalazzimain min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Tadi sudah kita dengarkan, mudah-mudahan dengan perantara mendengarkan hadis Nabi SAW. Al-Habib Umar Al-Hinduan berkata, kif kita orang masih merasakan, bagaimana mungkin orang masih merasa sumpek dan suntuk. Di antara mereka ada Al-Quran, di antara mereka ada hadis, dan kami karena dia murid Imam Haddad, kami punya diwan Haddad. Kif kita masih merasa sumpek dan gelisah serta risau dengan kehidupan ini. Padahal Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Hadis Nabi Muhammad ada di depan kita. Diwan Imam Haddad ditambahkan oleh beliau ada di depan kita. Makanya coba mana yang mau mengamalkan? Alaikum bitaqwallah. Gosida Imam Haddad di diwannya. Siapa yang mengamalkan hal tersebut, maka dia mengamali yakin, enggak akan ragu. Siapa yang baca ilzam bab rabbak, ya kan, enggak akan pernah kekurangan. Begitupun kemarin Habib Hasan bilang bahwa sir Imam Haddad diletakkan di diwannya melebihi kepada keturunannya ataupun apapun yang lain. Sir Imam Haddad di kitabnya, terlebih khusus di diwan Imam Haddad. Kumpulan diwan Imam Haddad belajar nahwu cuma sampai mutammimah. Bukan sampai kitab Alfiyah 3. Tapi manfaat, karena ada zauq, ada perasaan, Allah giring. Allah bantu untuk mencapai kalimat-kalimat yang indah. Diwan syair harus pakai wazan. Ada bentuk wazannya, ada bentuk ketukan-ketukan yang harus sesuai. Ya kan? Imam Haddad mampu melakukan hal tersebut. Indahnya diwan Imam Haddad. Ya. Kalau seorang murid enggak baca diwan Imam Haddad, bukan tariqah kita orang. Tariqah kita orang agak diwan Imam Haddad kafah, kata Habib Hasan sering bilang ya. Syekh Habib Hasan sering bilang, cukup bagi kita pegang diwan Imam Haddad cukup ya. Karena di dalamnya segala ilmu ada, di dalamnya segala manfaat ada, di dalamnya segala doa ada. Ya. Cuman permasalahannya adalah kita tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan diwan. Tapi kita coba cari permasalahan tersebut menyelesaikannya dengan sesuatu yang zahir. Padahal permasalahan adanya di dalam jiwa. Kegelisahan, perasaan jiwa. Rasa risau adanya di dalam jiwa. Galau adanya di dalam jiwa. Kita mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan jiwa dengan yang zahir. Bagaimana mungkin bisa tertutupi? Kita coba alihkan dengan makan enak hanya sementara. Begitu makanannya selesai, habis kenikmatannya. Karena zahir. Kita mau alihkan dengan perhiasan atau dengan uang, dengan harta benda. Kapan? Wah, kalian mungkin punya handphone. Hari pertama senang ya, hari kedua senang. Seminggu udah biasa aja. Karena nggak bisa. Nggak bisa, apa akan menutupi kegelisahan yang ada, kegalauan yang ada, kerisauan yang ada. Nggak akan pernah tertutupi. Kenapa? Karena nggak seimbang, nggak sejenis. Yang bermasalah ruh, kalian berikan sesuatu yang zahir, yang nampak. Nggak bisa. Kalian lapar, badan kalian lemas, karena nggak makan. Ya kan? Kalian zikiran doang, kenyang. Nggak mungkin kenyang, harus makan, karena urusannya zahir. Ya, jangan dibolak-balik. Orang lagi lapar suruh zikir. Enggak akan ada manfaat. Lapar makan. Selesai. Ya.
Ya kan? Haus minum. Yang zahir sama yang zahir. Paham? Paham nggak sampai sini? Paham kan? Jadi kalau urusan hati, selesaikannya dengan hati. Dengan sesuatu yang batin juga. Urusan batin yang nggak terlihat, yang samar, selesaikannya dengan yang samar juga. Makanya Allah jawab di dalam Al-Quran, la bidzikrillahi tatmainnul. Udah yang kita ngomongin. Dengan berzikir, mengapa para aulia Allah mereka mendapatkan surga bahkan sebelum mereka masuk ke dalam surga? Mereka di dunianya sudah dapat surga. Kenapa? Ma'rifah billah sudah sama Allah. Itu orang udah ma'rifah billah ketemu sama Nabi Muhammad. Surga mana lebih bagus, Nabi Muhammad atau surga? Nabi Muhammad. Jadi mereka udah dapatkan kenikmatan surga. Mereka yang bertemu Nabi Muhammad. Betul-betul tapi. Betul-betul karena Habib pertama kali dengar itu di kitab catatan Habib paling awal itu. Rahatul kubra falam tanalu illa min jinsin min ta'abin. Allah Akbar. Habib ketika aku melihat peristirahatan yang besar, yang indah, ya kan? Kesenangan yang abadi, istilahnya seperti itu. Tidak aku lihat, aku dapati kecuali harus dengan jenis yang melelahkan. Harus yang bersungguh-sungguh akan panjang untuk mendapatinya. Sulit tapi masih membutuhkan jalan yang sangat panjang. Orang yang bersungguh-sungguh. Waljid jangan lebih minal ba'i. Orang yang bersungguh-sungguh pun jauh. Maksudnya sulit mendapatkannya. Pakai fatana lu. Bagaimana mungkin bisa didapati dengan main-main dan tenda gurau? Akhlak nggak ada. Taat sama guru tidak. Mana ada? Kalau zaman Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Atas, Habib Ahmad ngetok pintu sekali cukup. Jangan kalian ganggu guru kalian. Ketok sekali cukup. Assalamualaikum sekali cukup. Enggak dijawab, udah diam. Habib Ali Habib pernah berdiri berjam-jam di depan rumah gurunya. Terus enggak nawar-nawar, disuruh kayak tadi berangkat enggak pakai nawar-nawar. Baru mau dapet apapun. Man guru? Man allamani ana abdun man allamani harfun, kata Imam Ali. Aku hamba sahaya, aku budak bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Ketika ada pencerahan total, Allah berikan. Akan diberikan sama Allah. Tapi kalau kita masih tawar-tawar, berapa kali saya bilang sama kalian, Habib nggak bisa baca kitab, disuruh baca kitab Miftahul Sarair, baca nggak pakai nawar, bisa jadinya. Kalau guru yang nyuruh pasti bisa insya Allah. Tapi begitu kita tawar-menawar nggak jadi bisa. Nggak bisa, kalau diperintahkan kita laksanakan jadi bisa. Karena keberkatan tadi. Banyak ya Mas'ud, banyak udah contohnya. Banyak contohnya, banyak kita lihat contohnya. Banyak kita. Habib memang disuruh ceramah pertama kali sama Habib Salim memang ngerti, kagak disuruh bangun kita. Sampai sekarang masih hafal yang kita bahas. Depan Habib Salim, depan Habib Hasan lagi. Tapi karena kita nurut, patuh, dan jangan tidak dituruti omongannya cuma sebentar hilang, nggak dapat kemanfaatan, keberkahan. Karena ridho guru, kalau ridho orang tua, ridho guru lebih afdal. Kalau jasad orang tua jasad kita, sampai kita itu udah selesai. Tapi orang tua roh, guru kita nggak selesai. Masih memikirkan akhirat kita. Orang tua kalian mikirkan kalian makan nggak? Yang ditanya kan ini, kalian cukup nggak kehidupannya? Yang tanya cuma itu. Kalian udah ada bajunya, kalian punya uang nggak? Itu yang tanya, yang zahir. Pasti orang tua begitu. Nggak masalah. Memang mereka mengurusi yang zahir. Tapi kalau guru lebih jauh. Ibn Hasan jauh mikirkannya gimana nanti ke depannya muridku. Gimana nanti ke depannya beliau. Gimana kalau bayangkan kita mau belajar aja nggak usah pulang. Suruh pulang. Betul mungkin kalau belajar makin sombong kita. Nggak tahu Amrullahul ghaib. Amrullahul ghaib. Mereka lebih tahu. Mereka punya firasat. Fattakullah firasal mu'min fa'innahul haq. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada firasal mu'min karena sungguhnya itu hak.
Firasat yang Allah timbulkan ke dalam hati orang-orang mukmin yang bertakwa, yang apa syaratnya kemarin? Ada 4 Habib sebutkan syaratnya. Tidak melihat yang haram, selalu muraqabah ma Allah, itba'u sunnah fi zahir, itba'u sunnah fi amal zahir. Yang ngikutin sunnah, jadi yang pertama tidak melihat haram, selalu merasa bersama sama Allah. Caranya gimana? Udah dikasih tahu caranya. Mau tidur, zahir, baca Allah bersamaku. Tapi jangan digerakkan lisannya supaya tertanam di dalam jiwa. Kalau kalian baca, coba kalian baca tapi mulutnya mingkem, jangan bergerak. Pasti tertanam. Coba praktekkan. Allah bersamaku dalam hati aja, nggak usah diucapkan. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menolongku. Allah ma'i, Allah naziri, Allah sahidi. Baca ya. Pertama dia baca 3 kali, naik 9 kali, naik 21 kali. Sampai dewasa, dari umur 3 tahun diajarkan pamannya. Begitu dewasa, udah gak perlu lagi penjagaan. Di mana di tempat lihat, dia ada Allah. Mau buat maksiat, dilihat ada Allah. Mau buat salah, dia gak berani. Oh, Habib Ali gak ngeliat. Kalau kalian sekarang takutnya main zahir. Sama Allah kalian gak takut, lebih takut. Kalian mau dapat hakikat iman. Kalau kalian takut sama Allah, ada Habib, gak ada Habib, ada Kiai, gak ada Kiai, sama. Itu rasa takut sama Allah. Buat apa takut sama Ali bin Abi Thalib? Gak punya kekuasaan. Itu yang diomongkan Habib Hasan sama persis. Ada satu murid, sholat duha, hadir madras belum sholat duha. Langsung sama Habib Hasan. Nas, ba'du tullah, kata Habib Hasan. Bagian tol pelajar. Yahdurun al-madras, yaumul Rabu' wa yaumul Arbi'a wa yaumul Sabat. Hari Rabu dan hari Sabtu ada madras, ulama datang semua. Bagian dari antara mereka kata Habib Hasan, ya, duduk madras sudah mulai waktu duha, udah hampir jam 8 lewat, sampai jam 10 nanti. Banyak kitab yang dibaca. Ya, turun dalam madras walam yusalluna duha, enggak salat duha. Dia takut sama Hasan Satiri kata dia. Khafuna min as-satiri, enggak nyebut Hasan. Khafuna min as-satiri wa yakhafuna min rabbah. Dia takut, hanya takut sama Syadiri, enggak takut sama Rabbah. Ya. Itu kita masyhur, kita dengar. Jadi enggak perlu takut. Apapun yang kita lakukan. Makanya kata sahib kita risalah Qusairiyah, Syekh Abu Bakar bin Salim enggak pernah ninggal itu kitab. Bahkan dalam riwayat 40 kali hatam risalah Qusairiyah. Salafuna itu kitab yang enggak bisa ditinggalkan. Ihya Ulumuddin, Risalatul Qusairiyah, Awariful Mu'arif, Risahrawardi, Al-Muhadzab, Wat-Tanbih. Enggak ditinggalkan nama. Minhajut Talibin di kitab fikihnya. Enggak ditinggalkan masalah. Sekarang mana kita? Belajar Safina enggak selesai-selesai. Kenapa? Enggak ada kemauan. Padahal dulu kalau Safina kata Pak Asaf pelajaran seminggu ya selesai mesti. Kalian punya kekuatan. Alhamdulillah enggak ada kemauan. Nanti kita coba nanti hari Senin kita coba belajar Safina seminggu selesai ujian. Yang mau ikut silakan. Duduk. Nah, ya. Bisa, karena kalau kita mau bisa. Yang kita batasi diri kita, cuman rasa malas. Nggak ada keinginan sungguh-sungguh. Gimana mau dapat? Ya, tadi aku bilang, ya, ketika aku lihat kesenangan abadi yang besar, tidak aku lihat didapati kecuali dengan jenis yang melelahkan. Orang yang bersungguh-sungguh pun lama dapatnya. Bagaimana mungkin didapatkan dengan main-main dan senda gurau? Gak bisa, harus sungguh-sungguh. Nabi Nuh dikatain orang gila bertahun-tahun baru selamat dari lautan. Dari banjir bandang, banjir besar. Setelah dikatain gila bertahun-tahun. Ditahan akan cacian, hinaan. Orang selama bertahun-tahun karena dia membangun perahu di tengah daratan. Bilang orang gila bertahun-tahun. Kalian mungkin dikatain orang gila sehari, 2 hari, 3 hari gak kuat kali ya. Ini bertahun-tahun. Yang penting dia tahu Allah Rabbi. Makanya kapan Habib kemarin baca? Khutbahnya Nabi Muhammad setiap mau khutbah. Itu pas ada ya. Insya Allah bukan insya Anas.
atas kehendak Allah, bukan kita mengharapkan kehendak manusia. Mendingan sholatnya kalau kalian pengen kena manusia, sholatnya ngadep manusia aja, nggak usah ngadep Allah, ngadep kiblat. Sama aja kiblat batu, buatan makhluk, Allah manusia makhluk. Sama yang kalau nggak ada hakigatnya. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kalian nggak merasa Allah hadir, lagi maulid nggak merasa Nabi Muhammad hadir, masih sibuk sama yang lain. Karena bingung gitu orang, bingung gitu orang. Lagi maulid, kita sama-sama sering kita bilang kan, kita sering berbicara, maulid tiba Rasulullah hadir dari awal sampai akhir. Di tempat maulid yang lain kata Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, bukan Ali bin Husain yang ngomong, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Dari umur 6 tahun nggak keluar dari, kalau Zahir masih main bola, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas nggak ada main bola, zikir wirid sampai tua. Belajar, nggak keluar dari nafasnya dari umur 6 tahun, dari tamyiz. Kurang lebih 6-5 tahun. Udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Bisa membedakan mana arang, mana kurma. Yufarriqun baina tamro wa jamro. Ya kan? Itu udah tamyiz. Nggak keluar dari nafasnya kecuali bernilai ibadah. Dua dari leluhur kami, kata Habib Ahmad bin Hasan Atos. Siapa yang pertama? Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kedua adalah Habib Saleh bin Abdullah Atos. Belum jauh ya. Guru-guru kita masih ketemu sama Habib Saleh bin Abdullah Atos. Seorang aulia besar. Mana ada lagi? Itu dia berkata, kalau maulid tiba dibacakan Rasulullah hadir dari awal sampai akhir. Kif ini nggak percaya? Habib Said Ahmad Zaini Dahlan kalau udah sumpek yang luar biasa, jiwanya nggak tenang, disebutin nama Habib Saleh bin Abdullah. Jadi langsung tenang. Padahal Habib Saleh di mana? Di Mashhad. Karena keturunan Habib Ali bin Hasan Al-Attas, pengarang Al-Qirtas. Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ada di Mekah. Nah, berkah. Ketaalukan, adanya keterkaitan antara seorang. Kalian duduk, mana kita. Duduk dengan sungguh-sungguh taat sama guru Makai Masud sama yang lain. Ambil faedah. Apa yang Habib kemarin, Habib Ahmad Ali terus sampaikan. Ada yang ingat? Hentai. Waktu muda jaga ya. Waktu muda jaga. Kenapa yang muda yang tampan? Yang muda tampan lebih gampang, banyak cobaannya. Tapi ketika dialihkan dengan takwa, luar biasa dengan belajar ilmu. Dan ini nikmat, bukan sesuatu yang nggak nikmat. Emang di awalnya capek, tapi begitu dapat dibukakan sama Allah pintu demi pintu, didapatkan kenikmatan. Kok nggak nikmat nggak akan dilakukan ya? Nggak akan nikmat nggak dilakukan. Habib Abu Bakar bin Abdul Attas duduk sama gurunya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar 24 hari sebelum meninggalnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kata Habib Hasan, udah sekarang selesai kok, pulanglah, berangkatlah ke Tarim terus kembali ke Hurairah. Berangkat ke Tarim, baru kembali ke Hurairah itu belum lama mendengar Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mendengar. Tapi udah dapat dari gurunya. Dapat. Ya, dapat Habib Abu Bakar bin Abdullah, guru saya belum mau Maulud yang tadi kita baca. Kif nggak girang Habib Ali Habsyi? Apa nggak nyampe kepada beliau? Nyampe. Amalan murid, amalan anak nyampe ke orang tua dan gurunya. Tiap Kamis diberitakan, anak pulang gini, nyampe. Nggak ada yang nyampe. Sama ke guru juga nyampe. Karena guru Abarruh. Ya, Kif kalau Habib Ali nggak senang. Oh di Al-Fahri lagi dibahas guru saya. Habib Abu Bakar dengar, Kif nggak senang mereka. Oh lagi dibahas itu Habib Saleh bin Abdullah lagi bahas. Kif nggak senang. Tapi nggak ada kemauan. Tiru Habib Ahmad bin Hasan Atos sampai kadang-kadang disiramkan air sama Habib Abu Bakar bin Abdul Atas, ngetuk pintu sama keseringan disiram air. Lagi panas, tarik. Mana kita dicoba begitu kabur, tuntut kita. Ya, dituntut kita. Ya, mana ada. Kita yang berkhidmat. Ya, jangan, bukan. Adab harus dipakai. Kalau Habib nggak perlu dihormati, Habib nggak perlu. Sama Kiai Masud ada yang lain semua adab. Jangan disuruh nggak pakai nolak. Jangan coba nolak, jangan pakai bantah, jangan coba berpikir, jangan. Menjadi murid yang manfaat, kalmayyit fiyadil ghafil. Letakkan diri kalian seperti seorang jenazah, seakan-akan
di hadapan orang yang ingin memandikannya. Jenazah punya keinginan. Mau dibolak-balik, mau dimulai dari mana, terserah orang yang mandikannya. Itu pasrah total, baru dapat. Nggak ada pasrah, nggak ada. Abah nggak berani ikut campur urusan kita waktu taklim. Tanya Syekh, tanya Ammak Hasan, tanya Amik Sal. Nggak berani. Bahkan kepulangan kita, pernikahan, semuanya suruh tanya guru kita. Itu orang tua. Ingat itu mana baik orang tua. Itu ya aku lihat. Ya, jaga diri kita, jaga diri. Jangan pakai pernah ngebantah, Disuruh laksanakan. Disuruh. Apa yang disuruh cuman suruh bicara, bisa bicara kan. Beneran cuman kenapa? Ketika keraguan-raguan ada, jadi ragu-ragu. Tawar-menawar ada, jadi masih bagus. Kalau seperti ini masih lebih mending. Ada lagi nanti seorang murid yang merasa jauh lebih hebat dari gurunya. Alhamdulillah ya. Ada banyak yang murid pada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu punya murid ya, Bang Sasya. Dia kan udah bertahun-tahun belajar, merasa dirinya alim, merasa sama aja. Habib Abdullah bin Umar guru, saya juga udah jadi ustadz sekarang. Kedudukannya sama. Jangan pernah seperti itu. Akhirnya nggak dapat keberkahan. Diundang ceramah ke Mukalah, dakwah ilallah. Saya dakwah. Nggak pakai izin sama Habib Abdullah bin Umar Syatri. Habib Abdullah bin Umar pas lagi roha, lagi badrus nanya, mana Fulan bin Fulan mana? Bangsa Syekh. Nggak ada, dia ke Mukalah, dakwah. Dakwah, haluhu, jasaduhuna wa ilmuhina. Biarin deh berangkat. Badannya ke sana, ilmunya tetap di sini, kata Habib Abdullah bin Umar. Ketika baru bismillah, alhamdulillah, nggak keluar ilmunya. Dan nggak ada keberkahan guru. Adapun nanti berkah atau apa, nggak dapat apa-apa. Apa bisa nyampaikan enak, kelihatan ceramahnya, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Bukti manfaat itu bukan banyaknya pengikut. Bukan ya, belum tentu. Dajjal paling banyak pengikutnya nanti akhir zaman. Paling banyak pengikut itu Dajjal akhir zaman. Muslim nggak ada. Muslim ada nggak? Zaman Dajjal udah nggak ada. Orang yang hafal Quran semuanya ditarik sama Allah. Tersisa mereka. Mau? Jangan. Sekarang kalau ngikutin setan, banyak kan mana? Jadi nggak harus betul ikhlas. Talsang tawabu, kebebasan nggak akan manfaat. Seorang murid, di hadapan gurunya kalau masih ada ego diri. Masih nggak ada ikhlas, nggak ada pasrah total, nggak akan manfaat. Nggak bakal dapat keberkahan. Kadang cuma perlu dilihat, dapat berkah. Makanya disebut nadrah, ngumpul sama orang-orang mulia. Alhamdulillah ini mata pernah ngelihat orang-orang baik, pernah ngelihat orang wali Allah. Kita yakin mereka aulia Allah. Kita yakin dengan pasti mereka para kasih Allah. Kita pernah melihat, pernah duduk, manfaat insya Allah. Ini tempat pernah didatangi para wali Allah. Jadi pakai akhlak. Karena Imam Malik nasihatin Imam Syafi'i, ajal ilmu kamilhan wa ada bukan dagigan. Dan itu Habib Hasan berulang kali, mungkin ratusan kali mungkin menasihati kita dengan itu kalimat. Wajal ilmu kamilhan wa ada bukan dagigan. Wajal ilmu kamilhan wa ada bukan dagigan. Jadikan ilmumu seperti garam. Garam diperlukannya sedikit. Pakai garam banyak apa dikit? Mau masak dikit ya. Pakai tepung. Kalau bikin gue banyakan tepungnya banyak ya, bisa 1 kilo, garamnya cuma 1 ujung sendok. Kata Hasan, jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Kata Imam Ali, dalam riwayat lain Imam Ali berkata, la khairun minar rijal husnul khuluq wa husnul khuluq. Dan diam, banyak diam. Akhlak yang baik. Dapat kita diam pakai akhlak yang baik. Akhlak yang baik bukan karena manusia tapi jangan kita pakai patokannya manusia. Patokan Allah. Beda ya patokan manusia dan patokan Allah. Beda. Nah kalau manusianya bejat akan membuat standar sendiri nanti.
Makin ke belakang manusia akan makin membuat standar yang bertolak belakang. Kenapa? Karena inna dina bada'u ghoriban sayaudu ghoriban kama bada'u, kata Nabi Muhammad. Ini agama dimulai dianggap suatu yang aneh, nanti di akhir zaman pun akan dianggap aneh. Mereka yang betul-betul berpegang. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi Muhammad, mereka yang mentamasuk ke sunnatin dal fasadil ummati, seperti zaman kita ini. Mereka yang berpegang pada sunnahku ketika umatku udah rusak. Mereka seperti megang bara api di tangannya, panas mereka. Panas dalam artian berat yang dipegang. Ya tahammal, betul-betul tahammal. Melihat kejadian umat, mereka berpikir bagaimana mengatasi. Kasihan ya. Bukan mikirkan diri mereka, berat. Ya, jadi jangan patokannya terus manusia banyak. Ada kalian duduk hadir suatu majelis, kalian telat, kalian bukan penceramah, kalian bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ya udah duduk di tempatnya. Oh nanti Habib siapa Habib? Siapa Habib? Beda kalau itu tempat kalian, pondok kalian, silakan nih. Karena pasti ridho semua, kalian mau maju, ngelangkain, melewati mereka, ridho pasti muridnya. Nah kalau orang awam nggak kita kenal, nggak semuanya kita tahu hatinya bagaimana, jangan, haram. Apalagi sampai ngelangkain pundaknya, haram ya. Terus bukan suatu kebaikan kalian mengalah di dalam hal ibadah. Bukan suatu kebaikan, Habib jelaskan. Bukan suatu kebaikan mengalah di dalam hal ibadah. Kalian duduk di shaf awal, ada orang datang terlambat, kalian mengalah mundur. Padahal bukan guru kalian, bukan orang tua kalian. Bukan suatu kebaikan hal tersebut. Oh dia lebih tua, oh dia pakai imamannya gedean, gitu. Oh dia pakai jubah rapi, saya nggak pakai jubah. Bukan suatu kebaikan. Paham? Paham ya? Bukan satu kebaikan. Ngalah. Ngapain ini urusan ini sama Allah nih lagi mau ibadah. Beda kalau guru dan orang tua, beda. Itu aja dua. Yang lainnya nggak ada sama. Kalau itu guru kalian, itu orang tua kalian malah masih lakbal. Ya. Terus hadir majlis, ngelangkain orang. Jangan. Kok kita datang terlambat, posisikan udah. Kita nggak ada kepentingan juga maju ke depan. Apa kepentingannya? Supaya dilihat. Dilihat orang apa dilihat Allah? Kalau dilihat orang, memang yang depan akan dilihat. Orang akan malas noleh ke belakang. Tapi kalau kita melihatnya dalam pandangan Allah, Allah melihat nggak di mana tempat? Apa Allah yang melihat yang di depan? Jangan ya, jangan. Kita nggak pernah ngajarin. Habib Hasan, hadir, kita dengar dari mutawatir, dari orang barat. Di sini bayangkan, ulama nih Tarim datang ke Indonesia. Tahun 76 udah ngimamin. Al-Habib Syekh, abahnya Midrahman meninggal, yang imam sholat Habib Hasan bin Abdullah. Tahun 76. Bayangkan. Hadir hallnya Habib Umar bin Hud, duduk di belakang. Jadi nggak ada yang berani ngomong. Begitu kemudian kita dengar langsung dari Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Attas, Habib Umar surga. Habib Ahmad bin Hasan Attas, kalau Habib Ahmad bin Hasan, Sahibut Tazkiruna, Sahibul Maulid, gurunya Habib Abdullah bin Umar Asyadri, guru abadnya Habib Hasan. Kalau udah datang ta'akhir, Sahibnya Habib Ali nih. Di acara-acara mana kalau nggak Habib Ali, Habib Ahmad yang akan berbicara. Kalau enggak Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. 3 orang ini pasti di zaman ini. Ma'ruf. Habib Salim bin Abu Bakar enggak mau ceramah. Habib Salim anaknya Abu Bakar juga enggak mau ceramah. Habib Ahmad duduk di belakang biasa. Ya kan? Tahu. Kayak Allah hanya melihat. Bahkan satu orang sufi, sholatnya enggak pernah mau di shaf awal. Kenapa? Ditanya sama satu murid, ya Imam, kenapa kau tidak mau sholat di shaf awal? Aku malu sama Rabbi. Malu. Jadi memang shaf awal shaf terbaik, tapi bagi sebagian orang, mungkin bagi di individu seseorang bukan hal yang baik bagi dirinya. Karena ada alasan. Guru para sufi.
Ya, orang-orang yang betul-betul, orang yang betul-betul ya, memaknai tadi itu, merasa bersama Allah. Dia kan taat sama guru. Ya. Jadi setiap ada yang lewat dipikirkan. Orang yang selalu bersama sama Allah, setiap kejadian yang apa yang ada diambil apa intisarinya. Ayatan di ulul absar. Dicari tahu kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dia selalu berpikir. Kenapa? Karena pasti ada tanda-tanda dalam penciptaan lail dan malam ikhtilafun lail. Ya, ada tanda-tanda. Tiap kita kejadian itu pasti ada tandanya. Allah mau kasih kita apa? Allah mau turunkan apa? Allah mau jadikan apa? Untuk apa dan kenapa? Suruh kita berpikir. Ayatan udah absor. Itu tandanya udah dikasih sama Allah, kita disuruh berpikir. Bagi mereka yang punya pikiran baik, punya pikiran bagus, punya pikiran bersih, dapat mantap. Makanya man amila bima alima. Kemarin Nabi Muhammad ngulang. Man amila bima alima. Ada di riwayat kata Nabi Ahmad. Yang pertama apa? Allamahullah. Yang kedua, riwayat kedua apa? Rasulullah. Ya, kalian yang belajar, kalian yang nyatet. Siapa orang yang mengamalkan apa yang dipelajari, maka Allah ajarkan. Itu riwayat pertama. Kalimatnya alima. Allah ajarkan ilmu tanpa dipelajari. Allah berikan ilmu, pengetahuan tanpa harus dipelajari. Yang kedua, riwayat yang kedua, Rasulullah ilmu bimalam ya'lam. Allah wariskan ilmu tanpa dipelajari. Terus siapa yang disebutkan tadi? Balaghul Habib Ali Habsyi. Udah dikasih sama siapa kemarin? Saya Umar? Mbak Mahrama. Kalian yang belajar, kalian nggak dengar? Mana yang dulu? Masih dengar? Beliau dengar dari siapa? Al-Musnid, Al-Imam Habib Abdul Qadir. Itu makin tasalsul sanad nyambung. Beliau dengar. Walaupun di situ ada jeda terputus ya. Beliau dengar dari siapa? Mungkin dari gurunya Habib Abdullah. Tapi langsung karena Habib Abdullah dianggap satu, bisa seperti itu. Kak Habib Abdul Qadir bin Ahmad, karena beliau nggak ngalamin zamannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau masuk pondok Habib Tanya tahun 74. Sama abah aja nggak ketemu. Ya, dia siapa? Tapi masya Allah orang saleh, orang saleh. Dia langsung mestinya disebut nama Habib Abdullah. Tapi karena kedekatan dan Habib Abdullah sama Habib Abdul Qadir udah kayak satu kesatuan. Apa yang didengar muridnya Habib Abdullah pasti dari gurunya. Karena Habib Abdullah nggak belajar kemana-mana kecuali sama Abah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad cukup udah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang, ya, karena kalau kalian cari di kitab gak bakal dapat, sulit kalian dapatkan. Ya, Habib belum nemukan, Habib baru dengar kemarin. Umar bin Mahrumah bilang. Ngasap tentang Habib Ali Habsyi, kita belum dapat kitab. Enggak tahu, Habib Abdul Qadir Mujahid. Mujahid. Mustahid. Oh, rajin baca kitab. Kita dulu pertama masuk sini, bilang orang sama seperti Ustadz kemarin. Bilang apa? Apa bilang? Oh, godok sholat nggak sah pakai fidyah ya? Ya, sholat nggak boleh dibayar pakai fidyah ya? Ternyata kita belajar lagi nemu. Perkataan di Hasyiah Sarwani, di Baijuri, ada pendapat yang boleh kan. Walaupun bukan tentang pakai boleh silakan, nggak nentang lagi gitu. Tadi kita tentang, makin hari semakin belajar karena ilmu harus terus dipelajari, ya, harus terus dipelajari. Jangan pernah berhenti belajarnya. Ya boleh, jadi boleh godok sholat jangan kalian tentang nanti karena ya, karena ada pendapat yang boleh. Banyak kitabnya di Hasyiah Sarwani ada, di Baijuri ada. Ya, bahkan ulama gitu, ulama Jakarta bikin satu kitab membahas tentang masalah tersebut. Saya bagi Syafi'i Hazami, murid daripada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Ada kitab kecil, dia bahas masalah itu. Ya, hasil mudah-mudahan jangan pernah pokoknya yang penting nurut bayangan kayak Syafi'i Ali, kayak Haji Syafi'i Hazami, cuman duduk sama Habib Ali, nggak mondok ya, duduk tiap hari dia ke Bungur. Ngaji ya Habib Ali bin Husain. Mana pagi Habib Ali bin Husain pagi di zaman ya, orang paling pagi di zamannya, orang wara, orang betul-betul jaga dirinya. Ya, Habib Ali bin Husain atas murid daripada Habib Abdullah bin Umar Syatri. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka haula rijal.
haula'i rijal. Ya, ini dari zikr shalihin tanzilur rahmat. Dengan menyebut nama orang saleh Allah turunkan rahmat. Betul kita dapatkan rahmat dengan merasa hati kita lebih tenang. Merasa kita lebih takwa sama Allah. Merasa kita lebih semangat beribadah. Ketika dengar cerita orang-orang saleh, kita semakin semangat ibadah. Semakin pengen seperti mereka. Semakin pengen mencapai apa yang mereka capai. Karena Tuhannya masih sama Allah. Nabinya masih sama Nabi Muhammad. Gak nutup kemungkinan apa yang diberikan kepada mereka, kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Haddad, haulai rijal, diberikan nama kita. Kita mau sungguh-sungguh. Syaratnya satu, sungguh-sungguh. Ada yang lahir, ada yang sabik. Entah mau di mana. Ada yang bagian mutakhirin, kata aslafuna, kayak Imam Haddad. Dia mendahului Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa melompati orang-orang yang di depannya. Kenapa lahir? Kenapa? Ada kesungguhan, ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Ya. Kalau ada kesungguhan, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subuluna. Walladzina jahadu fina. Apa siapa jahadu? Orang yang sungguh-sungguh. Baru Allah tunjukkan jalan. Ya. Kalau nggak sungguh-sungguh, Allah yang bilang di dalam Al-Quran, nggak mungkin Allah. Innallaha la tuhibbul mi'ad. Nggak mungkin Allah ingkari. Dia main-main terus mau dapat jalan, nggak mungkin. Karena janji Allah apa? Walladzina jahadu fina. Mereka yang sungguh-sungguh berjalan di jalanku betul-betul. Karena dia subuluna. Baru Allah hidayahkan, Allah berikan. Allah kasihkan hadiah jalan petunjuk menuju Allah. Sungguh-sungguh dulu. Nanti sungguh-sungguh dulu di awal, nanti Allah yang tarik. Gitu hadis kutsinya. Hadis kutsinya begitu. Ya kan? Siapa yang dekat aku satu zira atau Allah, aku mendekati satu. Siapa yang dekati aku? Berjalan aku mendekati kepadanya, berlari, dijemput sama Allah. Dalam artian kiasan ya, dijemput dalam artian kiasan. Jadi kalau kita baru dikit aja Allah ambil, diangkat. Maksudnya diangkat bukan mati, diangkat kedudukannya di sisi Allah, dibantu sama Allah. Tapi ada kesungguhan. Tadi Nabi Nuh apa? Harus dikatain gila dulu. Nabi Ibrahim harus dilemparkan ke api dulu. Nabi Musa harus sabar dengan didikan Fir'aun dulu. Nabi Isa dikhianati dengan para pengikutnya, sabar. Nabi Muhammad dilempari kotoran banyak. Tidur di atas gua beralasang batu. Kalian baru di sini taklim nggak sabar kayak. Jadi Aladin aja. Aladin man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, menuntut kalian mujahid. Madama kalian betul-betul mujahid, meninggal saat ini mujahid. Dicatat sama Allah di akhirat sebagai orang yang apa? Pejuang di jalan Allah. Asal tunggu-tunggu. Itu namanya syahid fil akhirah la fid dunia. Ada syahid yang dicatat sama Allah jadi syahid di akhirat. Di dunia enggak. Jadi jangan kau enggak mandikan jenazahnya. Kalau orang syahid kan enggak perlu dimandikan. Biarkan darahnya bersaksi kelak di yaumul qiyamah. Ya? Kalau ini mandikan, jangan kau, syahid ini, syahid akhirat namanya. Jadi syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirah, ada syahid fid dunia wa fil akhirah. Ya? Yang pertama syahid fid dunia, orang yang kelihatannya berjuang di jalan Allah. Ternyata berjuangnya pengen dapat harta, pengen dapat ketenaran, pengen dapat kemuliaan. Ya, di akhirat nggak dicatat syahid, dicoret. Di dunia dia dihukumkan syahid. Ya, cara mengkafaninya, cara memandikannya, cara syahid berbeda, nggak perlu dimandikan, darahnya biar bersaksi, ya kan? Tapi di akhirat nggak dicatat syahid. Ada yang dicatat syahid di akhirat, tapi di dunia nggak dicatat syahid. Siapa? Banyak ya. Orang yang berjuang di jalan Allah nih, seperti kalian nih, menuntut ilmu asal sungguh-sungguh betul, meninggal menuntut ilmu, maka kalian dicatat oleh Allah di akhirat sebagai orang yang mati syahid. Catat syahid. Ya. Tapi di dunia enggak. Dalam riwayat lain bahkan orang yang mati dalam keadaan sakit perut, ya. Riwayat hadis ada. Mati syahid. Karena sebagian aulia ada yang dapat penyakit. Atau apa? Dalam berjuang membaktikan orang tuanya kayak wasal korni syahid. Kalau dalam keadaan itu dia mati seandainya, tapi enggak, orang tuanya dulu. Banyak caranya jadi syahid. Di akhirat, tapi di dunia enggak.
Di dunia maksudnya tetap cara memandikan jenazahnya seperti orang biasa pada umumnya. Karena syahid beda caranya. Ya, jenazahnya diperlakukan kalau saya perang betulan ya. Lihat kayak mereka kan nggak dimandikan, langsung baju di kafan kubur. Jangan darahnya biar bersaksi kelak di yaumul qiyamah. Ada yang syahid di dunia lah akhirat seperti Imam Hamzah bin Abi Thalib. Siapa yang Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Thalib, Talha bin Ubaid, siapa? Mus'aib bin Umar, yang mati di perang Uhud. Semuanya ada syahid di dunia lah akhirat. Sahabat-sahabat Nabi yang mati di perang Badar, perang Uhud, kita yakin dengan sangat yakin mereka dicatat oleh Allah syahid di dunia wa fil akhirat. Karena ada riwayat dari Nabi ketika Nabi selesai perang Badar, ditanya orang yang bergelimangan tadi, apakah kau mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada dirimu? Orang mayat si mayat ditanya, apakah kau dapatkan Allah janjikan pada dirimu, yaitu kedudukan, kenikmatan di dalam surga, bidadari surga? Oh iya Rasulullah dapat. Sayyidina Umar yang di samping Nabi nggak dengar, tapi dengar Nabi berbicara, bertanya sama jenazah, sama sahabat yang mati syahid. Sayyidina Umar mengingatkan Nabi, ya Nabi Allah, sungguhnya dia telah mati. Ya, kata Nabi Muhammad, ya Umar lam tasma bima tasma, kau tidak mendengarkan apa yang aku dengar dan kau tidak dapat mendengar. Ya. Mudah-mudahan begitu jadi catat diri kita sebagai syahid. Tapi kalau shadiq, kenapa lebih afdal? Mana afdal shadiq apa syahid? Ulaika allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasuhada wasalihin. Siddiqin berarti di atas suha, karena setelah anbiya dicatat sama Allah jadi siddiqin dulu baru suhada. Jadi nanti yang bersama Nabi itu saf awal Nabi, yang mana para anbiya dekat Nabi Muhammad. Saf kedua para siddiqin bersama Nabi Muhammad. Baru suhada. Siapa siddiqin? Kalau suhada mereka yang berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah. Kalau siddiqin man asa fi sabilillah, mereka yang selalu hidupnya menebarkan kebaikan-kebaikan ke jalan Allah. Yang betul-betul jalan. Orang yang ajak orang lain kebenaran. Wala yakhafu laumata laim. Mereka enggak pedulikan hinaan, cacian, cercaan orang-orang yang membenci mereka, memfitnah mereka. Ada. La yakhafu laumata laim. La yajal fi ummati firqah. Itu nanti kata Nabi Muhammad, sambil Nabi bangga bilang, ummati lihat umatku. Kayak Imam Haddad, lihat yang di Syawab bin Salim, lihat umatku. Wujuh seperti cahaya. Ahli masyar berpikir itu para anbiya. Sampai baru tahu kalau itu umat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berkata, ya, dengan bangganya umatku itu umatku. Kita nggak pengen jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Habis gini baca surat Al-Kahfi, nggak ninggalin ini majelis kecuali udah selesai baca surat Kahfi malam ini. Besok subuh kita baca lagi setelah taklim subuh. Mau Jumat baca lagi Kahfi. Ya, 3 kali baca Kahfi Al-Agol. Jadi kita Habibnya lihat amalan yaumul Jumat. Baca itu dibaca, dibikinkan dibaca itu amalan. Dipraktekkan baru dapat manfaat. Baca surat Kahfi. Ya, baca surat Kahfi. Ini 3 kali Al-Agol. Selawat paling sedikit kata Habib Rahman masyhur. Al-Agol baca surat Kahfi 3 kali, baca selawat berapa kali? 300 kali. Jelas, sudah jelas, penjelasannya sudah sangat jelas, nggak perlu dijelaskan lagi. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Pengalaman, begini baca surat Kahfi nggak ada yang bangun kecuali udah selesai baca surat Kahfi. Dari Habib sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.